saya Aspi, saya lahir di Martapura. Saya menekuni usaha kopi sudah 4 tahun. Dan lisensi yang pernah saya belajar ataupun saya pegang itu IC di tahun 2017 yang berkantor di Jakarta. Dan saya mempunyai kedai kopi yang beralamat Jalan Perjuangan Rokok nomor 5 Sungai Sipai, Martapura. Asal mula saya suka kopi itu berawal dari penikmat. Jadi waktu itu saya bekerja di satu perusahaan dan sering nongkrong di kedai-kedai kopi bersama bos dan juga teman-teman. Sejak itu saya mulai tertarik di dunia kopi dan akhirnya saya mencoba untuk terjun secara langsung bagaimana cara saya bisa untuk mengembangkan biji kopi, terutama biji kopi yang ada di daerah Kalimantan sendiri. Misalnya daerah Pengaron, yaitu yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan di tahun 2016 itu sendiri saya terjun langsung dan saya mencoba untuk merosting biji kopi dengan menggunakan mesin manual, dengan menggunakan wajan. Dan itu saya merasa tidak maksimal dan saya berkeinginan untuk melanjutkan pelatihan kopi yang ada di Jakarta. 2017 saya ke Jakarta, tepatnya di gedung kopi IC yang beralamat Jalan Soroso. Dan di situ saya banyak belajar bagaimana cara pengolahan biji kopi, baik itu dari biji kopi mentah, masak, ataupun teknik menyeduh. Sejarah awal nama kedai, baik itu Kula Kami, Khatulistiwa, ataupun Rumah Kopi. Pertama kali yang saya ajukan nama itu Borneo Roastery. Jadi pertama itu ada kendala sama teman. Habis itu saya putuskan untuk berganti nama dengan Rumah Kopi yang alamatnya di Banjarbaru. Dan itu ada kendala, mungkin nama yang itu ada ditiru oleh teman-teman ataupun orang lain, dan saya putuskan untuk mengganti nama jadi Kula Kami. Kenapa saya mengambil nama jadi Kula Kami? Karena saya ingin menunjukkan khas daerah bahwa nama Kula Kami itu roastery ataupun kedai yang ada di Banjarmasin dan produksi asli Banua. Kita sendiri di sini basic yang utamanya yaitu roastery. Jadi kita ngambil green bean di berbagai daerah, baik itu Aceh, Jawa, Sumatera, Flores, bahkan di luar negeri dan juga ada yang lokal. Kita ngambil dari bentuk mentah, kita sortir, kita grading, kita ukur kadar airnya, dikeringkan, baru kita tahap roasting sebelum kita bagi ke kedai-kedai yang lainnya. Ya, memang untuk berbicara masalah kopi, memang untuk kopi sendiri di setiap daerah meski dengan nama yang sama, baik itu Arabica ataupun Robusta, di setiap daerah itu berbeda rasa ataupun varietas. Dikarenakan itu dengan jumlah baik itu dari ketinggian tanah ataupun curah hujan dan juga pasca panen tersebut. Untuk jenis kopi yang ada di Indonesia mungkin varietasnya sangat banyak, dan yang untuk umum kita bisa mengenal untuk jenis kopi Robusta dan juga Arabica. Dan untuk proses pasca panen itu sendiri pun untuk di Indonesia sendiri itu bermacam-macam, dari semi wash, full wash, natural, honey,
dan wine. Dan yang dikenal dan banyak yang digunakan orang di kedai-kedai untuk itu P60 ataupun single origin itu kebanyakan menggunakan natural. Artinya proses natural itu pasca panen dari cherry dan langsung dijemur, baru tahap pengeringan, setelah itu dikupas. Setelah dikupas, dikeringkan, baru diukur dengan kadar 12% sampai 14%, baru bisa di roasting. Setelah di roasting itu mungkin kita mendiamkannya, itu namanya pasca resting selama 4 hari, mungkin baru bisa diseduh dan dinikmati. Kita untuk menu andalan di sini, karena di sini khasnya Martapura kelelepon ya. Nah, di sini kita untuk mencoba memvariasikan minuman kopi susu dengan rasa kelelepon. Kendala usaha di bidang kopi yang sangat menonjol yaitu dari bahan baku. Karena bahan baku kita ngambil di luar daerah, yaitu dari Aceh, Sumatera, Jawa. Itu kendalanya dari pengiriman yang begitu lama. Adapun kendala untuk biji kopi yang ada di Kalimantan sendiri itu mungkin dikatakan agak sulit. Karena untuk di Kalimantan sendiri itu belum teredukasi masalah di pertanian, sehingga biji yang dihasilkan kurang memuaskan. Untuk prospek kedepannya usaha kopi ini itu sangat menjanjikan, karena di lingkungan kita sendiri ataupun di Banjarmasin, khususnya daerah Martapura, kopi itu sendiri sudah menjamur dan juga menjadi kebutuhan pokok yang harus diminum untuk kalangan muda dan tua. Untuk teman-teman yang bikin usaha kedai kopi, setidaknya teman-teman mengetahui teknik-teknik dasar untuk menyeduh itu sendiri, karena dari pelanggan sendiri pun bermacam-macam. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan masalah kopi yang mungkin nanti untuk kedepannya kalau teman-teman nggak belajar mungkin kesulitan untuk menjelaskannya. Tips saya untuk teman-teman yang ingin menjalankan usaha kopi ataupun memulai usaha kopi, yaitu terus belajar dan bertanya kepada teman-teman yang ada usaha kopinya, bergaul dan banyakin diskusi, mencoba untuk berinovasi sendiri dengan kopi. Jangan pernah untuk tidak belajar, terus belajar dan belajar. Ya, untuk teman-teman yang ingin ngopi di Kula kami, kita menyediakan berbagai varian kopi susu dan juga single origin, baik itu lokal dan mancanegara, yang tentunya harga pasti kantong dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Adapun tempat kita sendiri itu di Jalan Sungai Sipai, Jalan Perjuangan, Rokok nomor 5. Kedai sendiri jam operasionalnya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Kula kami sendiri pun ada di outdoor, di bawah, dan juga di rooftop. Kalau rooftop itu kita bisa melihati suasana kota Martapura, terutama kita bisa sambil ngopi di samping irigasi. Kula kami roastery itu bergerak di bidang roasting, baik itu jasa roasting dari profil roasting, light, medium, dan dark. Dan juga menyediakan biji kopi baik itu lokal, luar ataupun mancanegara. Dan Kula kami roastery sendiri
juga menyediakan berbagai varian sirup produksi lokal Banjarbaru. Sedikit motivasi saya buat teman-teman usaha kopi ataupun usaha yang lainnya. Terus belajar dan tetap semangat dan berinovasi. Jadikan kritikan-kritikan yang dari dalam ataupun luar sebagai motivasi teman-teman buat semangat dan jangan pernah menyerah. Ya, untuk teman-teman semua jangan lupa share, like, dan juga subscribe channel Bakul Duit yang menginspirasi UKM yang ada di Kalimantan Selatan.